Assalamualaikum teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube Ivan XCB bersama saya Ivan Biotomo. Kalau sebelumnya video review dari Honda All New HR-V tipe N yang sudah, kali ini adalah review dari Honda All New HR-V tipe SE atau singkatan dari Special Edition ya. Oke, diawali dengan harga. Harga OTL Jakarta untuk Honda All New HR-V tipe SE atau singkatan dari Special Edition ini adalah 399,9 juta rupiah. Yang artinya lebih mahal 20 juta dibandingkan tipe E yang berada di sebelah sana yang sudah saya review di video sebelumnya. Nah, Anda minat untuk beli mobil ini, silakan hubungi Mas Andrio yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, yuk kita lihat detail eksteriornya dulu. Untuk headlamp, dia sudah memakai kristal multi-reflektor LED ya, baik untuk low beam dan high beam dengan LED DL di atasnya yang sekaligus digandakan sebagai lampu sein LED. Di bawahnya ada lampu kabut depan, 5 buah proyektor LED ya, yang justru malah gak ada di tipe E ya yang sudah saya review. Ada ganis warna silver di bumper depan. Untuk grill depannya tuh dia pakai finishing warna body ya dengan list chrome yang memanjang dari ujung ke ujung headlamp. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo untuk fitur keamanan aktif yang dinamain Honda Sensing ya. Nah, by the way, Honda Sensing ini standar untuk semua tipe pada Honda All New HR-V di Indonesia. Nice. Untuk velg dia pakai ukuran 18 inci ya, naik 1 inci dibandingkan tipe E ya, dengan finishing gam metal tentunya. Nah, profil bannya itu pakai 225/50 R18. Nah, bannya itu memakai Bridgestone Alenza. Yang depan pakai cakram dengan suspensi depan Mercury Strat. Si kas crossover ini ada over fender warna hitam doff. Untuk kaca spion warna body ya dengan lampu sein LED. Untuk door handle warna body model tarik dengan akses maki model setuh. Untuk door handle belakangnya ini di pilar chassis-nya seperti yang ada di generasi sebelumnya. Jadi terlihat seperti mobil 2 pintu ya, alias mobil coupe. Nice. Nah, untuk tipe SE-nya itu warnanya two-tone ya, kayak gini, yang alias warna atapnya itu hitam ya. Nah, untuk tipe SE ini sudah kedapatan panoramic sunroof ya, tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka kayak di generasi sebelumnya ya. Untuk rem belakang cakram juga dengan suspensi belakang torsion beam. Untuk lampu belakangnya itu sudah full LED ya, termasuk untuk lampu sein. Kecuali untuk lampu mundurnya itu masih menggunakan bohlam biasa. Selain itu, ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung lampu belakang yang sedang ngetrend di dunia mobil sampai sekarang. Ada pakai sensor belakang 4 titik yang kata body, ada reflektor dengan bentuk vertikal, ada ganis silver di bumper belakang. Untuk knalpot di sebelah kanan sini ya, ada plat nomor LED dan kamera mundur. Ada wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakang dari Honda All New HR-V tipe SE atau singkatan dari Special Edition. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Untuk mesin dia berkode L15ZF 1500cc 4 silinder DHC dengan teknologi iVTEC. Nah, mesin ini sama persis yang digunakan oleh Honda City Hatchback. Ya wajar sih, karena mobil ini berbasiskan dengan Honda City Hatchback, tapi ini yang versi ditinggikan ya. Nah, mesin ini dapat menyumbangkan tenaga sebesar 119 dk dan torsi 145 Nm. Nah, itu mode ABS-nya di sebelah kiri situ. Bagusnya mesin sudah dicat ya. Begitu juga kap mesin, plus ada peredamnya. Nah, mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Oke, yuk kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam ya. Untuk door trim depan dia dibautih dengan plastik keras di atas.
Dan di bawah saat itu ada ban soft touch di sekeliling door handle swivel, dan di amnes ini lengkap juga dengan list swivel ya. Di tengah sini ada pengaturan kaca spion dengan electric retract dan auto folding tentunya. Selain itu ada pengunci pintu, pengunci jendela, dan pengaturan power window yang auto hanya sisi level saja ya. Nah, finishing di sekeliling power window ini black glossy ya untuk tipe SI. Beda sama di tipe E yang menggunakan finishing warna hitam doff. Buahnya ada speaker dengan ring black glossy, bak foto, dan door pocket. Transmisi CVT ya, 2 pedal dengan footrest. Di bawah sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan ada tuas untuk membuka tangki mesin. Ada laci penyimpanan terbuka untuk naruh uang ecehan. Ada tombol untuk nyelamatin safety support, ada parking sensor, ada stability control, dan ada 3 dummy tombol. Kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan menggunakan knop putar kayak gini. Bisa rata, bisa tembus yang paling pol gitu. Ada push button ignition juga. Nah, ini standar juga untuk tipe E ke atas ya. Untuk ban dashboard standar plastik. Kecuali di bagian tengah dashboardnya sini dia pakai bahan soft touch, tapi nggak empuk-empuk amat sih. Dan ada list swivel juga. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Untuk instrumen cluster terlihat sama persis seperti pada tipe E yang menggunakan analog untuk tachometer dan speedometer, serta ada layar MID 4 color berukuran 4 inci. Setirnya 3 palang yang sudah dibaluti kulit dengan sport grip di 10 dan 2 dan aksen piano black di kiri kanan spoke. Untuk airbag ada 4 ya untuk Honda All New HR-V tipe E dan tipe SI ini. 2 di depan dan 2 lagi di kiri kanan jok depan ya. Di kemudi setir di sebelah kanan ada pengaturan cruise control yang sudah adaptif. Sedangkan di sebelah kiri ada audio sting switch lengkap juga dengan Bluetooth telephony, voice control, tambah ada scroller wheel dan tombol home ini untuk mengontrol layar MID. Kalau teman-teman mau lihat isi layar MID-nya secara lengkap, silakan tonton video sebelumnya ya. Di belakang kemudi setir di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan, sama ada saklar wiper yang sudah intermittent yang bisa Anda atur interval waktunya terintegrasi juga dengan saklar wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan, sama ada saklar lampu sein, lampu utama yang canggihnya sudah auto terintegrasi juga dengan lampu kabut. Nah, lampu seinnya itu sudah memiliki fitur one touch turn signal. Nah, di saklar lampu utama ada tombol untuk mengaktifkan lane watch ya yang ada di layar head unit. Untuk pengaturan setir lengkap ya, tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri setir ada pengaturan dimmer ya. Untuk head unit ini sudah terintegrasi ya dengan layar sentuh berukuran 8 inci. Lebih gede 1 inci dibandingkan tipe E yang sudah saya review. Selain itu head unit ini sudah mendukung USB, iPod, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto dan memiliki 4 speaker ya. Nah, ini penampakan layar utamanya alias halaman utamanya. Ada radio kayak gini. Ada media lainnya, ada USB, iPod, Bluetooth audio streaming, ada telepon, ada apps. Ada pengaturan mobilnya, ada bisa gonta-ganti bahasa, Bluetooth, pengaturan suara, ada bass treble, speed sensitive volume, dan ada balance dan fadernya. Ada pengaturan layar, Anda bisa ngatur brightness, kontras, gonta-ganti wallpaper, dan gonta-ganti theme-nya atau temanya lah. Anda bisa ganti jam, opening screen saat menyalakan mobilnya, smartphone, video camera, lane watch, dan Anda bisa memperlihatkan software information dan bisa factory resetnya di sini ya. Ada tombol hazard. Untuk AC tetap sama ya seperti generasi sebelumnya yang sudah single zone dengan menggunakan knop putar dan tombol fisik. Jadi bakal lebih mudah untuk dioperasikan dibandingkan generasi sebelumnya yang menggunakan tombol touch sensitive. Di bawah kontrol AC ada laci penyimpanan terbuka untuk naruh HP, lengkap juga dengan 2 port USB ya.
Kalau port USB di sebelah kiri untuk charging only, sedangkan di port USB di sebelah kanannya itu untuk ngecolokin CAT unit ya, untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, dua port USB ini standar untuk tipe SI dan tipe RS ya untuk bagian depan, yang justru malah tidak ada di tipe E yang sudah saya review. Ada list server di konsol tengah sini. Nah, kalau dengkulnya saya sentuh ini, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan itu, dia pakai bahan soft touch kulit ya. Jadi kesan nyaman banget pas lagi ngistirahatkan dengkul Anda. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka dan ada power outlet mode bulat. Nah, itu dia. Nah, sayangnya gak kayak generasi sebelum yang ada floating ke center console. Kalau di generasi keempat ini floating center console-nya malah hilang. Transmisi yang sudah aku bilang tadi ya, CVT dengan mode sport selain di pedal shift ya. Finishing di screen gear shifternya ini black glossy ya. Ada mode Econ untuk hemat bensin, ada hydrogen control, ada electronic parking brake dan fitur brake hold, ada 2 cup holder. Untuk armrest dia pakai bahan soft touch kulit ya, tapi sayangnya armrestnya ini tidak bisa di sliding maju mundur ya kayak di generasi sebelumnya. Nah, armrestnya bisa diangkat untuk mengakses ke konsol tengah yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk jok dia pakai bahan kombinasi antara kulit dan fabric ya, baik untuk yang tipe E maupun yang tipe SI ini ya. Sipil untuk bangku depan dengan pengaturan ketinggian, hand grip mode retract. Nah, platformnya ini warnanya hitam ya, sehingga terlihat sporty dan mewah. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu ya. Nah, lampu di cerminnya ini hanya ada di tipe SI dan tipe AS saja ya, yang justru malah gak ada di tipe E. Untuk spion tengah, day night view, ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan yang sudah LED. Sun visor di sisi pengemudi lengkap dengan card holder, cermin, lampu, dan hand grip mode retract. Ada bag di sisi penumpang depan. Nah, tadi ini ada bahan soft touch di bagian tengah dashboard sini, tapi nggak empuk-empuk amat, dengan list receiver yang nyambung ke dotin sisi penumpang depan situ. Untuk glove box sudah adanya soft opening ya. Serta ini layout dari dotin bagian depannya. Tuh. Oke, yuk kita beralih ke bangku belakang. Untuk pengaturan bangku pengemudinya manual lengkap dengan pengaturan ketinggian. Nah, itu tuh ada airbag di kiri kanan bangku depan. Nah, di balik cover ini ada nomor langkah mobilnya ya. Dotin di belakang senada kayak pintu depan ya. Dia pakai bahan soft touch di sekeliling door handle server maksud saya, dan di armrest ini lengkap juga dengan list server ya, dan aksen piano back di sekeliling power window. Di atas ini ada tempat botol dan pengaturan power window yang sejajar armrest tadi. Dan di bawahnya ada speaker dengan limbat kursi, tapi sayangnya nggak ada akomodasi apa-apa ya. Oke, duduk di bangku belakang. Saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki ini lega banget, dan bahkan paling lega di kelas subcompact SUV ya untuk ruang kaki untuk bangku belakangnya. Tapi untuk ruang kepalanya ini udah hampir mentok ya buat saya yang tingginya 167 cm. Kenapa? Karena atap dari Honda All New HR-V ini lebih rendah ya dibandingkan generasi sebelumnya. Sedangkan untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya ini lega, dan paha saya ini tersanggah dengan sangat baik. Ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi, lengkap juga dengan ada slot untuk menaruh HP. Ada ventilasi AC untuk bangku belakang yang bisa dibuka tutup. Di bawah sini ada 2 port USB Type A untuk charging, dan ada laci penyimpanan terbuka untuk naruh HP pada saat lagi charging ya. Penggerak depan tapi ada tonjolannya, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih karena ini penggerak depan juga. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Nah, perbedaan dari tipe SI dibandingkan yang tipe E yang sudah saya review adalah head unit dengan layar yang lebih gede, sama bagian plafon bagian atasnya ini warnanya hitam ya, beda sama yang tipe E itu dia pakai beige. Selain itu ada
panoramic sunroofnya yang memanjang sampai bangku belakang sini ya. Nah, yang uniknya untuk shade-nya ini bisa dipasang copot ya. Seperti kayak Jeep Wrangler ya. Hanger tuh bangku belakang model retract lengkap dengan kait, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan ya. CPO tuh bangku belakang sudah ketutup cover. Headrest tiga-tiganya adjustable untuk bangku belakang termasuk di bangku tengah, dan juga kedapatan CPO 3 titik untuk penumpang tengah bangku belakang di atas sini. Ada armrest untuk bangku belakang dengan kombinasi 2 cup holder. Nah, 2 cup holder ini di armrest bangku belakang ini baru yang untuk Honda HR-V generasi keempat ini, yang justru malah agak ada di generasi sebelumnya. Selain itu, untuk bangku belakangnya itu sudah memiliki ISOFIX dan memiliki lipatan 60-40. Sama seperti generasi sebelumnya, bangku belakang pada Honda HR-V generasi ketiga ini sudah memiliki fitur Magic Ultra Seat, yang artinya dudukannya bisa dilipat ke atas. Jadi Anda bisa naruh barang yang lebih tinggi di sini. Misalnya pohon gitu. Nah, kalau mau melipat bangku belakangnya tinggal tarik tuas yang berada di sebelah headrest. Nah, ini posisi 40-nya di sebelah kanan. Dan kalau saya lipat bangku belakangnya, maka dudukannya akan turun ke bawah. Bagusnya pelipatan bangku belakangnya rata lantai sampai bagasi. Kalau mau membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektrik yang berada di atas plat nomor ya. Bagasinya kalau bangku belakangnya ditegakin, ini terbilang luas ya, tapi tidak seluas generasi sebelumnya. Kenapa? Karena atapnya itu landai ya, seperti mobil coupe. Tapi tetap aja paling luas di kelas subcompact SUV untuk kapasitas bagasinya. Nah, kalau mau nambah bagasi lagi, Anda bisa melipat bangku belakangnya yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri dan kanan bagasi ada laci penyimpanan terbuka, dan ada lampu bagasi yang sudah LED. Sedangkan di sebelah kanan bagasi ada tempat dongkrak dan toolkit ya, tapi sayangnya ini lagi dikeluarin. Dan di bawah lantai bagasi sini ada ban serep modelnya full size, velg alloy juga. Nice. Untuk tempat tangki bensin di sebelah kiri ya, yang dianjurkan meminum oktan 90 ke atas. Ya, sejenis Pertalite atau Shell regular lah. Untuk pelipatan bangku belakang di sebelah kiri, ini posisi 60-nya. Ada akses maki dengan model sentuh di pintu penumpang depan juga. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh. Pengaturan bangku penumpang depannya manual juga, tapi minus pengaturan ketinggian yang ada di bangku pengemudi. Nah, untuk Honda All New HR-V ini alias generasi keempatnya ini dirakit langsung di Indonesia alias CKD. Oke teman-teman, demikian video review dari Honda All New HR-V tipe SI atau singkatan dari Special Edition. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan pada like kalau suka dengan video ini, komentar di bawah, share video ini ke teman-teman lainnya, siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian semua. Serta subscribe channel Koneksi Benny, plus nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu pada video terbaru dari saya. Dan follow Instagram saya di @ivan_xb16. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye.